Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali perjalanan belajar kita dalam topik membangun sendiri sistem operasi di arsitektur x86. Sekarang kita masuk ke pembuatan file assembly pertama kita. Karena saya menggunakan Linux Fedora, saya siapkan dulu directory agar proyek yang kita buat menjadi lebih rapi. Saya namakan saja Reza OS X86. Tidak seperti ketika kita bekerja dengan Raspberry Pi yang memiliki arsitektur ARM. Di sana kita membutuhkan struktur proyek yang berlapis. Sementara untuk di x86 kali ini kita hanya membutuhkan saat ini satu file boot.asm. Dari namanya kita tahu bahwa ini adalah file assembly.asm yang bertugas sebagai bootloader. Jadi kita berikan dulu komentar boot.asm. Kemudian di bawahnya kita berikan keterangan ini adalah bootloader. Bootloader berarti inilah yang akan memuat sistem operasi kita agar bisa booting, agar bisa mulai di BIOS ya. Loader sederhana yang menggunakan BIOS teletype. Apa itu teletype? Yang dimaksud dengan teletype adalah kita ingin agar saat booting ada sesuatu yang muncul di layar. Baik, baris pertama adalah bits 16. Apa maksud baris ini? Maksud baris ini adalah kita meminta assembler ASM untuk menerjemahkan kode-kode yang kita buat menjadi bahasa mesin, menjadi kode biner dalam mode 16 bit. Jadi perintah ini adalah meminta ASM untuk menerjemahkan kode-kode yang kita buat ke biner mode 16 bit. Kenapa harus 16 bit? Karena walaupun misalnya komputer kita punya memori, punya RAM yang sangat besar, pada saat booting dia hanya bisa berkuasa, hanya bisa akses pada wilayah seluas 1 MB dari memori. Bagaimana nampak di layar ini? Nah, wilayah ini saja yang bisa diakses oleh bootloader saat dia memulai komputer. Lebarnya hanya 1 MB. 1 MB. Bagaimana matematikanya? Mari coba kita hitung. Misalkan kita menggunakan mode 32 bit. Kita tahu kalau 32 bit itu berarti seakan-akan ada 32 kotak yang semuanya berisi bilangan biner, maka kita bisa tahu jangkauannya dengan rumus sederhana 2 pangkat 32. Nah, maka ini setara dengan 4.294 juta atau 4 miliar ya. 967.296. Ini setara dengan 4 GB. Jadi kalau kita menggunakan mode 32 bit bukan 16 bit, daerah yang bisa diakses adalah 4 GB. Dan ini akan menyebabkan sistem crash. Karena wilayah yang diizinkan untuk bekerja saat pertama kali booting hanya 1 MB.
4 GB tentu terlalu besar untuk ukuran itu. Maka kemudian kita pilih mode 16 bit. Berapa wilayah yang bisa dijangkau oleh mode 16 bit? Sama, kita bisa hitung juga dengan rumus serupa, yaitu 2 pangkat 16. Ini setara dengan 65.536 bytes. Atau hanya sekitar 64 kilobyte. Muncul masalah baru. 64 kilobyte tentu lebih kecil daripada 1 megabyte. Nah, disinilah kemudian para engineer melakukan strategi. Mari kita lihat bagaimana strategi yang mereka lakukan. Sekali lagi, ini adalah 16 bit, berarti kita punya 16 kotak. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita bayangkan setiap kotak ini punya nilai 1 dalam biner. Berarti 0 sampai 15 desimal, ya, berarti jika kita konversi ke heksa, maka jadi F, dan ini juga jadi F, dan juga jadi F, dan ini juga jadi F. Secara heksa dia menjadi FFFF. Nah, inilah wilayah 64 kilobyte. Bagaimana supaya dia bisa bekerja di 1 megabyte? Maka oleh para engineer dibuat strategi, digeserlah kotak-kotak ini ke kiri, digeser sejauh 4 bit, sehingga dimulai dari kotak keempat 1 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 1. Ketika dirubah seperti ini, jadilah totalnya 20 bit. 18, 19. Karena dia 20 bit, ya, maka kita coba hitung dengan rumus yang sama. 20 bit berarti 2 pangkat 20. Nah, Anda lihat ini setara dengan 1.048.576 bytes. Berarti inilah yang kita butuhkan untuk bekerja di wilayah 1 megabyte. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai segmen. Jadi kotak-kotak tadi digeser ke kiri 4 bit, ya, 4 kotak, ya. Maka jadilah dia memenuhi 20 kotak. Ini yang kemudian dikenal sebagai segmen. Saya geser ke atas, ya. Oke. Ini yang kemudian disebut sebagai segmen. Berarti segmen ini memiliki jarak dari kotak pertama sebanyak 4 kotak. Nah, 4 kotak ini nilainya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti segmen ini kali 16. Nah, angka kali 16 ini menunjukkan dia bergeser ke kiri sebanyak 4 bit, ya. 2 pangkat 4, 16. Hanya saja Anda lihat di sini ada kosong. Karena digeser ke kiri ada 4 kotak kosong. Maka ini yang kemudian disebut sebagai offset. Sehingga rumus untuk menghitung alamat memori fisik dalam wilayah 1 megabyte tadi menjadi segmen dikali 16 ditambah offset. Offset itu adalah bagian yang kosong ini. Jadi kalau kita tambal, ya, misalnya di sini ada 1 1 1 1 1, maka inilah yang disebut sebagai
offset. Nah, dengan strategi ini maka program 16 bit bisa menjangkau area kerja 1 megabyte. Nah, adanya segmen dan offset ini yang kemudian menyebabkan di arsitektur x86 nanti ada 2 jenis register, yaitu register segmen. Register segmen ini yang nanti akan menunjukkan segmennya, dan juga ada register pointer dan indeks ya, register pointer dan indeks ini untuk penunjuk offsetnya. Kalau kita pengen tahu alamat fisiknya, maka kita gunakan rumus segmen dikali 16 kemudian ditambahkan dengan offset. Contoh dalam kode assembly-nya saya tunjukkan sedikit ya. Misalnya di program ada tulisan mov AX 0 kali 0040. Kemudian di bawahnya ada mov DS AX. Kemudian di bawahnya ada mov SI 0 kali 0010. Kemudian mov AX DS ya, titik 2 SI. Nah, kode assembly ini akan bisa membuat kita tahu di mana posisi memori fisiknya. DS ini adalah salah satu register segmen. Kemudian SI ini adalah salah satu register pointer dan indeks. Nah, kita bisa hitung 0 kali 0040 ini adalah posisi segmennya. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk heksa tentu saja ya. Heksa 4 kotak, ini 0, kemudian keduanya adalah 4, kemudian 3 adalah 0, dan yang terakhir adalah ya 0040. Atau kalau kita rubah jadi biner berarti ini 0000 0, 4 itu berarti 2 pangkat 2, kotak ketiga ya, 012 01 0 00000 kelebihan 0000. Nah, ini posisi segmen, tetapi ingat segmen harus digeser ke kiri sebanyak 4 bit. Maka kita dapatkan nilai heksa yang baru adalah 0, 4-nya pindah ke sini ke kiri 4, kemudian 0 0. Nah, jadi mengisi bit 16, 17, 18, 19. Inilah posisi heksa yang baru ya, yakni 0 kali 00400. Ini posisi heksa setelah digeser, posisi segmen setelah digeser ke kiri 4 bit. Atau kalau kita rubah jadi biner berarti ya 0. Ini kita nolkan dulu 0 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 1 0 0 0 0 0 0. Oke, jangan lupa ada ruang kosong. Ruang kosong ini kalau ini kita hapus tadi ya. Nah, ada ruang kosong, ada jeda. Ini yang harus kita isi dengan offset. Offsetnya kita lihat nilai register pointer, yaitu 0 kali 0010. Sekali lagi ingat ini heksa. Berarti ini 0, kemudian 1, kemudian
0, 0. Nah, kalau mau mudah tinggal kita jumlahkan saja dengan segmen yang sudah digeser tadi. 0 kali 0, 0, 1, 0. Ingat penjumlahan dari belakang. Berarti kita dapatkan alamat memori fisiknya adalah 0 kali 0, 0, 4, 1, 0. Nah, ini alamat memori fisik yang kita peroleh dari kode assembly ini. Atau kalau kita rubah ke biner, ini jadi 0, 0, 0, 0. Kemudian ini 0, 1 itu berarti kotak pertama yang 1 ya, 0, 0. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita konversi alamat fisiknya berarti ini 0, kemudian ini 1, kemudian ini 4 ya, kemudian ini 0, kemudian ini juga 0. Ini heksanya ya. Kemudian kalau kita lihat binernya berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, Anda lihat ya, konsisten antara penjumlahan heksanya dengan penjumlahan binernya. Demikian, kita sudah belajar tentang segmen dan offset yang berangkat dari teori bahwa mode 16 bit aslinya tidak bisa menjangkau 1 MB, kemudian digeser sebanyak 4 bit, sehingga muncullah rumus untuk menghitung alamat memori fisiknya, yakni segmen kali 16 ditambah offset. Jadi inilah rumus penting dalam kode kita nanti ya, karena kode kita bekerja di wilayah 1 MB menggunakan mode 16 bit. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.